Jadi sekarang kita mau review mengenai penilaian persediaan, yaitu pendekatan basis biaya. Nah, tujuan dari video ini supaya kita semua dapat mengidentifikasi klasifikasi utama dari persediaan. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita semua dapat membedakan antara persediaan, perpetual, dan periodik. Nah, yang ketiga yaitu supaya kita bisa mengidentifikasi pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang keempat, supaya kita memahami item untuk dimasukkan sebagai biaya persediaan. Dan yang terakhir, supaya kita dapat menjelaskan dan membandingkan metode yang digunakan untuk persediaan harga. Nah, langsung saja kita simak video penjelasannya. Jadi, berikut adalah hasil review kami mengenai penilaian persediaan pendekatan basis biaya oleh kelompok 4. Apakah persediaan itu? Persediaan merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan beban pokok penjualan setiap akhir periode akuntansi. Untuk menentukan jumlah tersebut, perusahaan menambahkan persediaan awal pada pembelian dalam suatu periode untuk sampai pada beban pokok yang tersedia untuk dijual. Beban pokok yang tersedia untuk dijual ini kemudian diserahkan ke persediaan akhir dan beban pokok penjualan berdasarkan jumlah barang dalam persediaan dan barang yang dijual. Sistem perpetual. Perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang langsung dalam akun persediaan. Sistem persediaan perpetual memberikan catatan saldo terus-menerus dalam akun persediaan dan akun beban pokok penjualan. Sistem periodik. Perusahaan menentukan jumlah persediaan secara berkala dengan mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi untuk biaya persediaan yang ada pada awal periode. Jumlah ini menentukan total beban pokok yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Pengendalian persediaan. Dalam bidang manajemen sangat tertarik dengan perencanaan dan pengendalian persediaan. Entah perusahaan memproduksi atau membeli barang, perusahaan memerlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang mutakhir. Perusahaan mungkin kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak memiliki persediaan produk dalam model, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus secara hati-hati memantau tingkat persediaan untuk membatasi pembiayaan atas pemilikan sejumlah besar persediaan. Beban pokok penjualan adalah selisih antara beban pokok tersedia untuk dijual selama periode berjalan dan beban pokok yang ada pada akhir periode. Nah, ini ada contoh ilustrasi penghitungan beban pokok penjualan. Barang dalam perjalanan. Nah, barang dalam perjalanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah FOB shipping point, yang artinya hak milik berpindah ketika pemasok memberikan barang ke kurir. Yang kedua adalah FOB destination, yang artinya hak milik berpindah ketika pemasok memberikan barang ke kurir. Barang konsinyasi. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik produk dengan pemilik toko, di mana pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Perjanjian penjualan khusus. Perjanjian penjualan khusus dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah
penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Yang kedua, penjualan dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Dan yang ketiga adalah penjualan secara angsuran. Pengaruh kesalahan persediaan. Yang pertama, kesalahan penyajian persediaan akhir. Pada situasi ini, berikut beberapa pengaruh terhadap laporan keuangan pada akhir periode. Terlihat pada tabel, jika persediaan akhir dilaporkan terlalu rendah, modal kerja dan rasio lancar juga terlalu rendah. Jika beban pokok penjualan dilaporkan terlalu tinggi, maka laba neto terlalu rendah. Yang kedua, kesalahan penyajian pembelian dan persediaan. Pengaruh terhadap laporan keuangan dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit, seperti pada tabel berikut. Tidak diperhitungkannya barang-barang dalam pembelian dan persediaan menyebabkan pencatatan persediaan dan utang yang terlalu rendah dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga menyebabkan pencatatan pembelian dan persediaan akhir yang terlalu rendah dalam laporan laba rugi. Namun, penghilangan barang tersebut tidak akan mempengaruhi laba neto untuk periode tersebut. Mengapa demikian? Karena mencatat pembelian dan persediaan akhir terlalu rendah dengan jumlah yang sama, kesalahan saling hapus pada beban pokok penjualan. Total modal kerja tidak berubah, tetapi rasio lancar tercatat terlalu tinggi karena kesalahan dengan jumlah yang sama dari persediaan dan utang. Biaya dimasukkan dalam persediaan. Salah satu masalah yang paling penting dalam persediaan adalah jumlah dolar yang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan umumnya mencatat akuisisi persediaan seperti aset-aset lain atas dasar biaya. Biaya produk atau product cost adalah biaya yang menempel ke persediaan. Biaya produk meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul dalam membawa persediaan ke titik penjualan dan dalam kondisi siap untuk dijual. Biaya periode adalah biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode meliputi beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Perlakuan diskon penjualan. Perlakuan diskon pembelian. Pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan, IASB mewajibkan pencatatan diskon ini sebagai pengurang dari biaya persediaan. Dalam pencatatan perlakuan diskon pembelian ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode bruto. Maka perusahaan akan melaporkan diskon pembelian sebagai pengurang pembelian pada laporan laba rugi. Yang kedua adalah metode neto. Maka perusahaan akan menganggap kehilangan diskon pembelian sebagai beban keuangan dan melaporkannya dalam bagian pendapatan dan beban lain dari laporan laba rugi. Asumsi arus biaya mana yang diadopsi? Tujuan utama dari pemakaian asumsi arus biaya ini adalah untuk memilih asumsi yang paling merefleksikan laba periodik sesuai dengan kondisi yang berlaku. IASB mewajibkan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan tidak biasanya dipertukarkan atau untuk barang dan jasa yang dihasilkan atau dipisahkan untuk proyek tertentu. Biaya persediaan harus diukur dengan menggunakan salah satu dari dua asumsi arus biaya. Yang pertama itu adalah first in, first out atau FIFO. Yang kedua, biaya rata-rata. Berikutnya adalah identifikasi khusus. Identifikasi khusus dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap item yang dijual dan setiap item yang masih dalam persediaan. Seluruh biaya barang yang telah terjual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Sementara, biaya barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi yang praktis untuk memisahkan item tertentu secara fisik berdasarkan pembelian berbeda yang dibuat. Berikutnya adalah biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata menghitung harga item-item yang terdapat di dalam akun persediaan atas dasar biaya average
barang yang sama yang tersedia selama periode. Berikutnya ada first in first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan dalam perusahaan manufaktur atau dijual dalam perusahaan dagang. Maka dari itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang akan dibeli paling akhir. Jadi itu tadi review materi dari kelompok kami tentang penilaian persediaan pendekatan basis biaya. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada yang ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kelompok kami. Bye!